Selanjutnya kita akan serahkan kepada Ibu Anita Wong untuk bersaksi bagi kita. Silakan Ibu Anita, tolong di-unmute. Ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan ya terhadap keluarga kami. Saya mau cerita tentang anak saya yang kedua. Waktu itu Oktober 2021, mungkin udah ada beberapa yang tahu. Saya akan cerita ulang. Oktober 2021, tahu-tahu dia kena spinal injury, masuk rumah sakit, dan setelah dioperasi ternyata dia lumpuh, jadi nggak bisa jalan. Tapi puji Tuhan, dengan mujizat Tuhan, Juli tahun kemarin sudah bisa jalan, dan waktu Agustus itu sudah bisa jalan dengan sempurna. Sampai sekarang masih penyembuhan. Saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan terhadap keluarga kami ya. Pada saat dia sakit, saya waktu itu saya masih ada hubungan dengan teman-teman saya yang di Adelaide ya. Jadi kita punya grup ibu-ibu di Adelaide. Saya cerita sama mereka gitu. Jadi selama selama sakit sampai sembuh itu, ibu-ibu yang di Adelaide dan juga teman-teman LOF yang di sini itu semuanya ibu-ibu itu mendoakan kami hampir setiap hari ya. Mereka itu selalu juga nanya ke saya gimana perkembangan kesembuhan Alisa, anak saya gitu. Saya bersyukur sekali dengan teman-teman seiman saya, Sisters in Christ, mereka yang memberi saya kekuatan, mereka yang mendoakan keluarga saya sehingga kami selama ini bisa mempunyai kepercayaan, dan kami tidak pernah merasa bahwa kok Tuhan tuh meninggalkan gitu. Meskipun di dalam kesulitan ini kita itu tetap setia ya. Saya diingatkan oleh teman saya baru kira-kira sebulan yang lalu, saya lagi cerita-cerita sama dia, dia juga ibu dari Adelaide gitu ya. Saya tanya, anak saya tuh kadang nanya ke saya, kenapa kalau Tuhan tuh sayang dengan kita, kok dia memperbolehkan masalah seperti ini tuh dialami gitu. Terus teman saya mengingatkan saya, sebenarnya Tuhan itu memperbolehkan, bukan Tuhan yang ngasih percobaan, tapi Tuhan itu memperbolehkan semuanya terjadi karena kita itu harus ngerti bahwa kalau keluarga kita itu diberkati dengan lebih, maka gangguan yang kita terima itu akan lebih, karena tentunya si jahat tidak senang gitu kalau keluarga kita itu diberkati gitu, keluarga kita dilindungi oleh Tuhan. Contohnya aja Ayub kan, pasti nggak suka gitu. Jadi itu kembali saya diingatkan bahwa Tuhan tuh tidak akan meninggalkan kita, Tuhan akan senantiasa dengan kita itu menjalani semua kesulitan kita yang kita hadapi. Terus saya juga diingatkan oleh teman saya eh, bahwa saya harus mengingat tentang Proverb. Proverb itu apa ya? Amsal ya. Amsal 31, Proverb 31. Ya, saya tadi nggak lihat bahasa Indonesianya ya. Saya diingatkan oleh dia bahwa ayat 25 itu tulisannya she is clothed with strength and dignity. Jadi seharusnya itu saya tetap berdoa dan saya bisa menjadi perempuan yang di Proverb 31 itu gitu. Meskipun masih jauh, tapi saya diingatkan terus oleh teman-teman saya, kaum ibu-ibu ini, untuk menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Dan juga di Lukas 12 ya, ayat 48b, itu juga ditulis gitu. When someone has been given much, much will be required in return. Jadi apa yang sudah diberikan berkat oleh Tuhan kepada keluarga kita, dengan segitu banyaknya berkat, maka kita juga harus memberi yang lebih banyak. Kita juga diingatkan kembali gitu akan kebaikannya. Itu aja sih kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Tuhan kita luar biasa dan kita memang perlu komunitas ya. Saya kira ibu-ibu sudah masuk LOF itu adalah satu pilihan yang tepat. Bagi yang belum, jangan sungkan-sungkan untuk join. Itu pesan sponsor dari Bu Huni. Atau Pak Adam. Oke, thank you Bu Anita. Sekarang kita akan lanjut ke acara ini, sharing firman Tuhan oleh Ibu Huni. Tapi sebelumnya ada dua yang mau lewat dulu, mau menyampaikan sesuatu. Kita santai aja, kita duduk, kita dengar.
Sebelum nanti saya serahkan kepada Ibu Uni untuk sharing firman Tuhan ya. Bu Uni, 2 ya Bu Uni, yang akan pesan dulu. Halo, saya Gita, anak Mami Huni yang paling besar. Buat saya, Mami itu orang yang luar biasa. Dia itu pantang menyerah, pekerja keras, tapi juga penuh kasih. Dia biarpun lagi sakit pun, dia akan berusaha terus untuk take care anak-anaknya, take care keluarganya, make sure bahwa semua orang di keluarganya itu kebutuhannya terpenuhi gitu. Padahal dia sendiri lagi sakit dan dia pun threshold pain-nya lumayan besar. Jadi kalau nggak sampai sakit banget itu baru ngomong gitu loh. Try to be strong, always try to be strong for her family. Dan juga mama tuh pekerja keras. Dari kecil, kita masih kecil-kecil, mama kerja banting tulang, juga bantu papa, dan juga kerja profesional, kumpulin duit, hidup irit, supaya kita punya tabungan di masa depan. Dan itu juga hal yang saya sangat kagumin dari mama. Beliau adalah wanita yang seperti Amsal 31 ya, dia menabung untuk masa depan dan dia tidak menyia-nyiakan, tidak memfoya-foyakan uangnya untuk hal-hal yang gak berguna gitu. Benar-benar hidupnya irit, tapi semuanya tuh benar-benar dipakai untuk hal-hal yang memang esensial gitu, untuk pendidikan anak, untuk gizi, kita semua terpenuhi dari kecil gitu, biarpun hidup kita pas-pasan waktu dulu ya. Jadi saya bersyukur banget dapat nilai-nilai itu dari mama. Dan juga kemandirian, jadi kita juga diajar mandiri dan disiplin dari kecil. Kalau misalnya bangun telat, ya pasti diomelin gitu kan, tapi itu sebenarnya adalah habit yang sangat bagus gitu untuk diterapkan ya untuk anak-anak. Jadi ya kita terbiasa untuk hidupnya disiplin, nggak nyusahin orang, nggak males-malesan gitu. Dan saya pun ingat saya pernah umur 13 tahun itu dilepas traveling sendirian sama sepupu saya 2 orang ke Singapura. Cuma dikasih uang saku, terus kita dititipin di rumah temannya mama yang ada di Singapura. Tapi untuk travelingnya kita benar-benar dilepas sendiri, dikasih uang jajan, suruh figure out sendiri mau naik MRT mana, mau naik bus mana, itu terserah kita. Pokoknya harus cukup uangnya sekian gitu. Dan itu saya sangat menghargai banget experience itu gitu buat saya. Oh ini mami tuh percaya gitu loh sama saya. Yang biarpun waktu itu masih anak teenagers gitu ya yang lagi labil, tapi aku diberikan kepercayaan untuk bisa mengelola uang, bisa ajak sepupu saya jalan-jalan, dan bisa memanage diri saya sendiri. Di situ yang sangat saya appreciate sih dari mama gitu. Ya, itu dari anak sulungnya Ibu Uni, Gita. Tapi sebelum ini ada satu lagi yang mau ngomong ya. Saya akan sharekan lagi. Hey, Mom. Happy Mother's Day. I hope you have a wonderful celebration. I miss you lots, and I hope you know that we love you very much. Bye. Hey, Mom. Oke. Itu khusus lo dikirim ya Pak Adam. Yeah, nice surprise for Mami. Iya. Speechless. Thank you. Inilah perkembangan teknologi. Thank you Pak Adam. Thank you juga untuk Clinton yang telah kirim. Thank you. Oke, sekarang kita tiba saatnya untuk mendengarkan sharing firman Tuhan dari Bu Uni. Saya akan sharekan screen-nya ya. Silakan Ibu Uni. Terima kasih waktunya. Thank you untuk Bro Adam, untuk semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Untuk kesempatan ibu-ibu boleh berbagi ya. Biasanya bapak-bapak. Ya. Bentar ya, saya akan share. Ya, nggak apa-apa.
Judul ketika saya ditanya, saya terus mungkin kita berdoa dulu ya sebelum mulai. Bapak, kami bersyukur Tuhan kesempatan sore malam hari ini Tuhan kami mau datang ke hadapan kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Kami hamba-hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi kami tahu firman Tuhan selalu menguatkan sebagai pedang bermata dua yang menusuk amat dalam, memisahkan sumsum, tulang-tulang, dan mengajar kami untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menuruti setiap kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, semua baik yang hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Sudah di-share ya. Jadi saya ketika diminta, saya coba share sedikit tentang bagaimana pengaruh seorang ibu ya. Di dalam Alkitab banyak sekali tentu wanita yang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Nah, kenapa saya ambil dari mulai dari yang kurang baik ya, supaya kita bisa melihat apa yang kita bisa pelajari. Dan sebagai wanita, apa yang kita mesti perbaiki. Tujuannya itu. Lalu juga ada wanita yang biasa aja, artinya tidak jahat, bukan jahat, tapi juga bukan wanita yang beriman. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana pengaruh wanita yang beriman terhadap diri seorang anak. Bisa juga. Nah, oke, saya next slide berikutnya. Kita lihat yang kedua adalah, kita akan lihat pertama adalah Isabel ya. Isabel adalah, kita tahu semua adalah istri dari Raja Ahab. Dia adalah keturunan Raja Etbal, Raja Tirus dari Sidon, imam dari penyembah berhala yang merampas tahta dari saudaranya untuk menjadi raja. Jadi pengaruh Isabel itu dari bapaknya. Jadi Isabel menjadi sangat jahat, licik, dan seorang pembunuh. Kita akan lihat bagaimana efek daripada diri dia terhadap kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Jadi ini bukan skalanya lagi bicara keluarga, tapi kejahatannya begitu rupa sehingga itu mempengaruhi kerajaan. Nama Isabel itu artinya tidak tunduk pada suami atau tidak bersuami. Nah, Isabel itu Isabel bertanggung jawab atas pembunuhan nabi-nabi Baal yang sebagaimana kita sudah pernah baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 13. Ketika diadakan suatu pertandingan ya bagaimana nabi Baal itu memberikan air dan sebaliknya juga nabi Tuhan ya pada waktu itu adalah Nabi Elisa dan bersaing sehingga tapi nabi Tuhan yang mengalahkan nabi Baal sehingga semua nabi Baal itu disembelih oleh Elisa. Nah, tapi Isabel bertanggung jawab. Kemudian saya mau lihat yang kedua adalah kejahatan itu bagaimana ketika Ahab kesel dia mempunyai keinginan memiliki kebun anggur milik Nabot. Nabot adalah seseorang yang sederhana. Dia tidak mau menyerahkan milik pusakanya, even dijual pun nggak mau. Nah, dalam keadaan gitu Isabel sebagai istri itu merasa dia bisa melakukan apa saja untuk menyenangkan suaminya. Jadi dia ambil 2 saksi palsu dan dihasut, kemudian bersaksi palsu. Akhirnya singkat kata Nabot kemudian dibunuh oleh kesaksian palsu itu. Dan sebagai akibatnya milik daripada Nabot itu diambil alih oleh Isabel dan diberikan kepada Ahab. Dan sepertinya sah-sah aja gitu, tidak ada. Saya bilang itu sudah tidak ada peri kemanusiaan lagi melakukan sesuatu hal yang begitu rupa. Nah, Isabel juga bahkan mempengaruhi, dia sangat dominan dan sangat kuat. Nah, jelas kejahatan yang dia lakukan itu dia tidak pernah timbang-timbang lagi gitu loh. Nah, orang kalau mau melakukan kejahatan kan timbang-timbang. Ahab aja kalau berbuat jahat dia masih timbang-timbang, masih tanya sama Tuhan gitu ya. Nah, Isabel tidak. Bahkan dia mempengaruhi bangsa Yehuda. Yang paling parah adalah ketika putrinya Atalia, jadi si Isabel itu
memberikan anaknya Atalia untuk menikah dengan anaknya Yosafat. Nah, kita tahu semua Yosafat adalah keturunan orang benar dari Yehuda. Celakanya, Yosafat ini tidak peka. Dia memberikan Yoram menikah dengan Atalia. Dan kita bisa baca seluruh kisah ini, seluruh keturunan Yehuda itu hampir musnah, dibunuh oleh Atalia. Dibaca di 2 Tawari 21 itu. Nah, kenapa demikian? Karena Atalia ini sangat jahat, bahkan lebih jahat daripada ibunya. Dia itu punya haus kekuasaan yang begitu rupa. Ketika anaknya Atalia itu Ahazia itu meninggal muda, itu dia tidak memperbolehkan orang lain untuk memerintah kerajaan Israel dan Yehuda. Ya, kita tahu bahwa kerajaan Israel terpecah 2 setelah Daud, ya. Jadi 1 di utara ada 10 suku dan 2 suku Yehuda. Nah, hal ini menyebabkan Atalia itu membunuh seluruh keturunan Raja Yehuda, kecuali Yoas. Nah, Yoas ini disembunyikan oleh tantenya, menyelamatkannya, dan kemudian ketika usia 7 tahun, Yoas dinobatkan sebagai raja resmi yang memang haknya, dan kemudian si Atalia dibunuh. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana efek daripada kejahatan seorang ibu seperti Isabel ini, mempengaruhi anaknya lebih jahat lagi. Nah, saya pernah mengatakan itu ketika kita diskusi Alkitab, bahwa bagaimana kejahatan seseorang ketika nurun kepada anak dan kepada cucunya itu bertambah-tambah kejahatannya itu. Jadi kita perlu mewaspadai itu. Nah, Allah itu melihat itu, menganggap bukan hanya Atalia saja, tapi Isabel ini perlu. Kalau kita perhatikan ya bagaimana Isabel mati, itu benar-benar tidak, istilahnya terpisah seluruh tubuhnya. Jadi ketika kita baca, Isabel itu dilepaskan, jadi dicabik sama anjing-anjing ketika dia meninggal, ketika dia mati, maaf, dibunuh. Nah, demikian juga Atalia. Jadi sangat tidak, sesuatu kematian yang tidak pernah mereka pikir, tapi Tuhan dengan kemahakuasaannya itu bisa menghukum orang itu untuk tidak lagi bisa bertobat. Jadi kejahatan yang ditimbulkannya membuat dia seperti sesuatu amarah yang meledak. Nah, ada satu ayat di dalam Yehezkiel 16 ayat 44, mungkin bisa next slide, dikatakan gini, lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau, ya, terhadap begitu ibu, begitu anak. Artinya apa? Seorang ibu yang begitu jahat, ya anaknya juga begitu jahat. Ya, tentu akan lain ceritanya, kita akan bahas tentang bapak-bapak di lain hari. Jadi kita sebagai ibu perlu mengingat-ingat bagaimana kalau kita jahat. Nah, maka orang akan bilang anak kita pun akan seperti itu. Sebab itu kita sebagai wanita secepatnya kita tentu bertobat. Nah, dalam hal ini saya tidak akan membahas banyak tentang ini. Yang kedua adalah kita bahas tentang Herodias. Nah, Herodias adalah seorang cucu perempuan dari Raja Herodes Agung. Nah, dia adalah istri Filipus yang sah. Kemudian dia kawin lari dengan saudara tiri suaminya, yakni Herodes Antipas. Perbuatan asusila ini kemudian dikritik oleh Yohanes Pembaptis. Herodias menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis, dan ketika ada kesempatan, waktu diadakan pesta, dan putrinya menari, ya, putrinya namanya Salome, dan menyenangkan Herodes Antipas. Lalu anaknya tanya kepada ibunya, oh, ketika Herodes Antipas berkata kepada Salome, kamu mau minta apa? Saya akan kasih, gitu. Nah, kesempatan yang baik ini oleh Herodias mempengaruhi putrinya untuk minta kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Nah, ini yang kita lihat di gambar itu. Bagaimana seorang ibu bisa mengajar seorang putrinya untuk memenggal kepala orang? Sesuatu hal yang nggak masuk akal, ya. Tentu kalau bukan karena dia jahat sekali, dia tidak akan bertindak seperti itu. Haus kekuasaan. Nah,
dari cerita ini tidak sampai selesai di situ, Herodias kemudian mempengaruhi suaminya untuk menghadap ke Roma, meminta wilayah lebih besar lagi daripada kerajaan. Tetapi ternyata kejahatan mereka diketahui dan akhirnya singkat kata bukan mereka dipromosikan, tetapi mereka malah dihukum, kemudian dibuang ke Spanyol dan kekayaannya dirampas. Jadi seorang Herodias yang mempengaruhi anaknya berbuat jahat juga mempengaruhi suaminya sudah pasti. Jadi kita sebagai ibu-ibu, sebagai istri juga tentu ibu khususnya fokus untuk melakukan hal yang baik saja dan bukan yang jahat tentu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Pengaruh yang baik. Nah, saya membawa sedikit tentang bagaimana wanita secara umum, mungkin wanita itu belum mengenal Tuhan Yesus, tapi secara umum pasti seorang ibu mau memberikan yang terbaik. Nah, saya ambil contoh ibu saya sendiri. Ibu saya orang yang disiplin, kerja keras, jujur, bertanggung jawab, rajin, itu nilai-nilai yang dia berikan kepada saya, meskipun dia tidak mengajar saya tentang firman Tuhan. Nah, apa yang baik dari seorang ibu mungkin hanya memberikan pengaruh pengajaran tentang bagaimana bersikap yang baik di dunia ini. Dia tidak memberikan nilai yang kekal. Nah, namun kemudian puji Tuhan, ibu saya percaya Tuhan Yesus pada usia 62 tahun. Justru kami yang menginjili dia, dan dia sampai sekarang sungguh-sungguh dan tiap hari dia berdoa bagi anaknya, cucunya, dan cicitnya. Jadi secara umum, ibu-ibu yang belum mengenal Tuhan pun tidak melakukan kejahatan seperti Herodias atau Isabel atau Atalia. Meskipun kita tahu bahwa ada juga wanita-wanita yang buruk sekali di dunia sekarang ini, yang melakukan kejahatan, haus kekuasaan, bahkan juga memberikan mungkin menjual anak perempuannya, atau mungkin ada orang tua juga yang menggugurkan anaknya. Ada juga yang tanpa kesadaran, tanpa pengertian lakukan hal seperti itu. Nah, saya sekarang mau masuk ke dalam wanita-wanita yang beriman. Apa saja sih yang mereka lakukan? Apa saja kesalahan juga? Nah, supaya kita bisa belajar. Kita coba lihat Sarah. Sarah nama aslinya itu disebutnya Sarai ya, atau dominan. Sarai itu berarti dominan ya. Jadi dia suka bertengkar, suka berdebat begitu ya. Menguasai, tidak sabar. Nah, testing yang diterima oleh Sarai dalam kehidupannya itu adalah dia mandul. Nah, Tuhan menguji dia melalui itu cukup lama, sampai usia sekitar 76 tahun itu dia masih belum punya anak, padahal Tuhan berjanji melalui Abraham bahwa Sarah akan menjadi ibu bangsa. Nah, tergoda oleh keinginannya sendiri, kehendak diri sendiri, Sarah kemudian memberikan pembantunya, membujuk supaya Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya. Tentu bagian akhir daripada suatu penantian ada hal yang paling sulit ya. Tapi apa kata ini kemudian menjadi masalah bahkan sampai sekarang. Sebagai perempuan atau sebagai ibu, kita seringkali harus sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Kita suka membantu anak-anak kita, ya. Kita suka membantu mendahului gitu ya, mungkin melakukan satu interupsi yang sebetulnya nggak perlu. Nah, pembentukan Tuhan ini akhirnya membuat Sarai pada akhirnya berserah kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan dia nama Sarah, ya, nama yang baru yang berarti putri raja ketika dia berusia 89 tahun kira-kira di Kejadian 17 ayat 15 maupun 16. Nah, saya melihat bahwa tindakan-tindakan jasmani atau penuh kedagingan yang dilakukan oleh Sarah pun itu menurun kepada Ishak kemudian. Jadi pasti ada hal yang buruk dan hal yang baik yang kita turunkan kepada anak-anak kita. Ishak bertindak dengan kedagingan juga, ya. Ketika dia mau memberkati Esau, ketika Yakub pura-pura minta berkat, terus dia bilang, ayo aku mau makan dulu nih daging rusak, kamu masak dulu buat saya. Harusnya kan dia berpuasa dulu ya, seperti para rasul mau berdoa, malah berpuasa dulu sebelum memberikan berkat. Nah, pengaruh buruk ini ada impact daripada Sarai sendiri. Meskipun iman yang diwariskan oleh Sarai dalam artian ketika dia sudah menjadi tua dan menjadi Sarah,
itu juga diterima oleh Ishak. Bukan berarti tidak. Kemudian kita lanjut, yang wanita yang kedua beriman adalah Ribka, yaitu menantu daripada Sarai. Istri Ishak ini di Kejadian 24-27 kita melihat, saya sangat suka dengan pelajaran ini. Ribka adalah seorang gadis cantik, cerdas, yang ketika dipinang so sweet gitu loh. Bagaimana Abraham mengutus pembantunya untuk mencari seorang menantu buat Ishak dan menemukan Ribka ini gitu loh. Dan semua digenapi dengan begitu cantik gitu. Nah, pernikahan mereka juga begitu baik, Ishak mengasihi Ribka. Namun Tuhan memberikan juga kemandulan selama kurang lebih 19 tahun kepada Ribka sehingga dia tidak punya anak. Nah, mungkin juga itu membuat hatinya yang tadinya ceria itu berubah kemudian. Nah, tapi yang lebih ekstrim lagi ketika Ishak berdoa untuk Ribka dan kandungannya dibuka Tuhan ya. Nah, yang ekstrim adalah ketika Ribka mengandung di dalam perut itu Tuhan sudah bilang nih, yang bungsu akan menjadi tuan daripada yang sulung. Kemudian Ribka mendengar itu. Berarti dia punya satu connection dengan Tuhan yang baik ya, telinga rohani yang baik gitu loh. Hal-hal positif yang ada di dalam Ribka itu. Nah, anehnya ketika mereka anak itu sudah lahir, sudah makin besar, hubungan komunikasi Ishak dengan Ribka ini menjauh gitu loh. Nah, Ishak itu harusnya mengasihi Ribka, dia lebih mengasihi si Esau gitu, lebih suka makan-makan gitu yang tadi saya bilang. Nah, si Ribka itu lebih mengasihi anaknya yang bungsu itu, si Yakub. Terus dia ingat Tuhan itu bilang, nanti Yakub yang akan jadi tuan. Nah, terus dia malah jadi dalang gitu. Lu tipu bapak lu aja deh, Ishak, biar nanti kamu jadi dapat berkat sulung gitu kan. Nah, di sini kita belajar satu hal. Jangankan tipu suami kita, harusnya kita tidak boleh ngomong hal yang jelek apapun ya kepada anak-anak tentang kejelekan suami kita. Meskipun mungkin mereka bisa tahu ya, tapi jangan pernah ngomong hal yang jelek tentang suami kita kepada anak-anak, apalagi kepada orang lain. Nah, maksud saya gini, dalam hal ini Ribka dan harusnya saling mengasihi kan, makin tua makin mengasihi, ini malah makin jauh gitu loh, ya jangan sampai gitu. Nah, rupanya sifat Ribka yang suka nipu ini nurun dari orang tuanya. Kita tahu bahwa ternyata Laban, kakaknya ini juga tukang tipu ya. Sebab pada akhirnya ketika Yakub lari kepada Laban, si Yakub ini ditipu 10 kali gajinya diubah. Nah, itu kita belajar satu hal, bahwa hal-hal yang jelek itu diturunkan lebih lagi berlipat-lipat kepada keturunan kita, anak cucu kita. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin kita potong semua hal yang jelek sebelum itu nurun kepada anak-anak kita, minta Tuhan tanggulangi hidup kita. Pasti Tuhan sanggup. Lanjut, saya mau angkat tentang Susannah Wesley ya. Wanita luar biasa ini, ibu dari penginjil John Wesley dan Charles Wesley, sering disebut dia sebagai ibu dari aliran Metodis. Kenapa? Karena kedua putranya ini, pencetus aliran Metodis ini, belajar dari ibunya. Ibunya luar biasa. Dia punya anak 9 orang meninggal ketika bayi, hidup miskin, dan dia hidup sangat banyak kesulitan. Seorang suaminya penginjil, dan uniknya meskipun dia miskin, sibuk, susah, dia tuh memberikan waktu berdoa dan punya waktu khusus untuk konseling sama anaknya secara pribadi. Jadi anaknya yang 10 ini setiap hari mungkin 2 dibagi gitu loh. Jadi hari ini dengan A, besok dengan B. Jadi dia tahu pemantauan kehidupan rohani anaknya, bagaimana pelajarannya, dan sebagainya. Dan dengan cara itu, anak-anak itu mempunyai tempat di hati dia secara khusus, dan anak itu bertumbuh dengan benar. Nggak masal gitu, mereka dicuekin, enggak. Dia satu persatu. Nah, kemudian karena suaminya bertugas sering jauh, dia kemudian melakukan ibadah di rumah. Bersama anak-anaknya, dia menulis himne, dia menulis renungan, bahkan nih tetangga-tetangganya pada ikut gitu, sampai 200 orang gitu di rumahnya yang sempit itu. Nah, itu kemudian yang menjadi bekal bagaimana anak-anaknya, khususnya John dan Charles itu kemudian mengembangkan diri sebagai penginjil yang luar biasa. Nah,
saya melihat Susan itu memberikan satu effort yang luar biasa sebagai wanita yang sangat terbatas dengan kemiskinan dan sebagainya. Nah, dia tiap kali mau berdoa karena tempatnya sempit, dia menutup mukanya dengan apron, ya. Dan kita tahu ibu-ibu masak, ya, apron selalu diikat. Dan itu anak-anaknya semua tahu ibunya sedang berdoa dengan Tuhan, dan itu mempengaruhi anak-anaknya luar biasa. Saya belajar dari ibu ini, dan saya juga mau punya, dan saya menyediakan waktu berdoa khusus untuk baik untuk anak-anak maupun orang lain. Mungkin saya tidak tutup akun, tapi itu menjadi pelajaran penting bagi saya sendiri. Lanjut. Nah, Ibu Musa, ya, Yokebed. Pada saat Musa lahir, Yokebed sudah punya 2 anak, ya, Harun dan Miriam. Nah, ia tidak menyerah kepada ketakutan. Imannya kepada Allah dan nilai anaknya bagi dia membuat dia tidak takut dihukum atas ketidaktaatannya terhadap titah Firaun. Dia merawat anaknya 3 bulan, ya, sampai Musa udah nggak bisa disembunyikan lagi, udah kegedean. Jadi dia cari akal. Nah, saya percaya dia pasti dapat wisdom dari Tuhan. Bagaimana dia kemudian membuat keranjang dan sebagainya yang tidak masuk air, dan meminta Miriam untuk membawa Musa ke sungai, dan tidak terpikir, saya kira dia paling berdoa gimana cara nyelamatin ini anak. Jadi jawaban Allah terhadap putri Firaun itu menjadi suatu solusi yang mustahil yang dia pikirkan, tapi itu terjadi, dan malah kemudian titipkan ke dia lagi untuk merawat, membesarkan itu anak, menyusui bahkan. Nah, pada waktu-waktu itulah Ibu Yokebed ini menanamkan nilai-nilai firman kepada si Musa kecil ini sampai dia besar. Jadi Musa pun tetap ingat dan dekat, ya, dengan keturunannya sendiri, yaitu Ibrani. Jadi penting sekali masa kecil itu bagaimana seorang ibu itu dekat dengan anak. Meski sesibuk-sibuk apapun, kita meluangkan waktu yang terbaik untuk anak-anak kita agar mereka tuh mendapatkan yang paling esensial, ya, di dalam kehidupannya dan menjadi fondasi untuk mereka nanti tumbuh ke depan. Nah, kita lihat pengaruh seorang ibu Yokebed yang luar biasa ini terhadap 3 anaknya menjadi pemimpin besar umat Israel, ya, Harun, Miriam, dan Musa, dan menjadi remarkable, ya, sampai dicatat di kitab Ibrani seorang ibu Musa ini. Nah, lanjut sedikit lagi. Ini saya mengambil dari pengalaman saya sendiri terhadap Bapak Pendeta Timotius Fu. Saya mencoba cari silsilah hidupnya, tapi saya nggak ketemu. Pendeta Timotius Fu ini adalah yang memberi pengajaran kepada ibu saya waktu ibu saya ada di Pontianak, dan dia adalah saat ini diangkat menjadi gembala GKY di Puri Indah. Nah, ibunya itu singkat kata menikah dengan non percaya dan tinggal di sebuah kampung di daerah Kalimantan yang tidak ada gereja. Nah, anehnya ini sebetulnya ibunya tuh anak pendeta, tapi saya nggak tahu kenapa bisa menikah dengan orang non percaya. Jadi dia tiap minggu harus minta izin ke suaminya untuk membawa anaknya ke gereja di desa lain. Nah, sampai dia udah nggak sanggup bawa karena anaknya makin banyak gitu. Nah, akhirnya satu hari dia minta izin suaminya untuk bikin ibadah sekolah minggu di rumahnya. Nah, kemudian sampai suaminya bertobat juga, percaya Tuhan. Nah, yang luar biasa apa yang dia ajar kepada anak-anaknya. 8 dari 9 anaknya jadi pendeta. Buat saya itu luar biasa, seorang wanita sederhana yang tidak menyerah dengan keadaan dan tantangan, terus berjuang dan menanamkan nilai-nilai yang kekal kepada anaknya, itu yang terutama. Bukan hanya nilai-nilai sementara yang ada di dunia. Dan kita lihat lanjut lagi, Eunike dan Lois seperti yang kita lihat di 2 Timotius 1 ayat 5. Timotius adalah anak rohani daripada Rasul Paulus, dan bagaimana Timotius itu dididik dengan takut Tuhan oleh Eunike ibu dan neneknya Lois itu. Nah, peran dari Lois dan Eunike dalam ini mempunyai integritas yang baik Timotiusnya dan menjadi aplikasi firman Allah dalam hidupnya. Dan bahkan menjadi contoh, bukan untuk orang muda aja, tapi untuk yang tua. Jadi saya melihat kita sangat serius untuk menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak agar mereka mempunyai nilai kekekalan yang nanti. Nah, yang terakhir Ibu Maria, Ibu Yesus, ya. Nah, wanita luar biasa ini anak dari Heli dari suku Yehuda.
saya melihat dia sebagai satu sosok yang tidak banyak dibahas secara detail di Alkitab, tapi itu sudah cukup memberikan kepada kita instrumen ini Tuhan pilih pasti enggak kebetulan, ya. Pasti Maria adalah seorang yang humble, yang taat, yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan dalam kemahatauannya itu pasti tahu inilah vehicle yang tepat untuk melahirkan putranya. Nah, hidupnya penuh surprise, penuh dengan kemiskinan, hamil tanpa laki-laki, sering disuruh berangkat mengungsi, berangkat tengah malam, dan bahkan persalinannya tanpa persiapan. Aduh, kebayang ya kalau kita sebagai wanita dalam keadaan ini benar-benar dihancur, diremukkan habis. Maria itu bahkan sampai dituntut suatu ketaatan yang luar biasa sampai bagaimana dia harus melihat putranya itu yang dia kandung, yang dia lahirkan, menderita, mati di kayu salib. Itu nggak cukup. Dan dia ditinggal sendiri karena Yusuf sudah meninggal duluan sebelum Yesus. Ini kelihatannya seperti itu kalau kita baca sekuensnya. Dan dia benar-benar Maria berusaha mendidik putranya untuk taat kepada orang tua, namun Yesus tentu lebih taat kepada Bapanya di surga. Nah, walau mengetahui putranya ditetapkan untuk melakukan perkara yang besar, Maria tuh masih melihat bagaimana Yesus tuh menjadi tukang kayu seperti Yusuf. Nah, artinya Maria juga terus mengajar putranya ini untuk melakukan pekerjaan yang dia bisa lakukan di dunia ini. Nah, iman yang tinggal di dalam diri Maria ini menyertai dia pada saat yang paling sulit dari kehidupannya. Ketika kapan? Ketika Yesus pada saat penyaliban. Dan bahkan sampai kepada sesudah Yesus bangkit, Maria itu masih bersama-sama dengan para rasul, menerima curahan Roh Kudus di kamar atas di loteng itu, dan terus ikut sampai dia tentu kita tahu dia dijagai oleh Rasul Yohanes sampai dia meninggal. Kalau orang yang sudah pernah ke Turki, saya pernah dijelaskan bahwa dia tinggal di satu daerah, ya tentu itu kita sebut itu sebagai Asia Kecil ya. Nah, saya melihat dia juga mempengaruhi kedua anaknya yaitu Yudas dan Yakobus yang sesudah Yesus bangkit menjadi sangat percaya kepada saudara tirinya sendiri ya. Mereka bahkan menulis surat-surat Yakobus dan surat Yudas ini yang menitik beratkan bagaimana kita harus sungguh-sungguh menjadi murid percaya Yesus. Jadi saya lihat Maria, baik Maria maupun ibu-ibu yang lain yang memberikan pengaruh kepada anak-anaknya, itu terutama yang saya mau tekankan adalah pengaruh yang sifatnya kekal ya. Tentu pengaruh yang ada di dunia ini penting ya, rajin, tekun, jujur, beribadah dan sebagainya. Namun kita tidak bisa mengecilkan pengaruh kita ketika anak-anak masih bersama kita masih kecil. Itu sampai sekarang ternyata anak-anak itu masih ingat ketika saya minta anak-anak saya mereview apa yang saya bisa mempengaruhi mereka. Nah, sebagai ibu yang melahirkan mereka, kita wanita itu cenderung nurturing ya. Tapi ketika mereka sudah bertumbuh dewasa, kita harus dengan rela dan merilis mereka sebagai pribadi yang dewasa, yang bertumbuh kepada Tuhan, dan jangan dipegangin lagi sebagai anak kita yang masih kecil. Nah, ini ada kecenderungan buat ibu-ibu selalu megangin anak-anak dan nggak mau selalu di pikiran kita itu. Nah, dan atau malah kemudian menjadi impact kepada kita sendiri bahwa kita kok sedih ya ngelepas mereka. Padahal kita harusnya lebih dekat kepada suami kita ketika anak-anak sudah mulai dewasa atau istilahnya empty nester ya, sarang yang jadi kosong. Nah, dan terutama kita bertumbuh ke arah Tuhan, dekat kepada Tuhan. Apa sekarang kalau anak-anak sudah dewasa, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi kita tetap bisa berpengaruh
bukan hanya kepada anak kita tapi cucu kita, menjadi kakek atau nenek yang happy, yang bisa memberikan edukasi yang benar kepada mereka sesuai firman Tuhan. Sekian apa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk waktunya, dan ada satu lagi, karena pengaruh saya terhadap anak saya yang bungsu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Huni untuk sharing firman Tuhannya. Kita banyak belajar dari ibu-ibu yang ada tertulis di Alkitab. Sungguh membuat kami menjadi satu inspirasi. Mari kita tepuk tangan untuk Ibu Huni dan juga Ibu Anita Wong serta memberikan mengisi acara baik sebagai sharing motivasi maupun kesaksian. Terima kasih Bu Huni, terima kasih Bu Anita. Teman-teman, kalau ada yang mau nanti menyampaikan sesuatu, tolong kasih tahu di chat. Nanti Pak Jeffrey akan ngecek. Mungkin apa mau disampaikan atau mau mengatakan sesuatu atau apa, boleh. Sementara ini saya akan putarkan video dari anaknya Ibu Uni yang Paki bersama yang bungsu ya. Oke, saya akan putarkan. I think the thing that my mom taught me the most is the value of hard work and perseverance. Mom has always been a very hard worker and has always been very brave and a risk taker since she was a little girl. I remember that she taught me the story of how she left Pontianak to go to school in Bandung, and she doesn't know anybody, but she goes anyway. Despite being a woman, and back then traveling is not as easy as today. Regardless of danger, she got into Bandung, get to school, and while she was in school, started her own business selling dolls. And that's extremely remarkable for me. She is essentially a young woman in a new city, but through her resourcefulness, through her ability to see opportunities, she's able to actually carve out business for herself while she was still studying in college, and that for me is very, very remarkable. And then throughout the years, I was growing up, I remember she would took me to Bandung with her on her business trips, so despite being extremely hardworking executive, she worked her way, since she's graduated from being an accountant all the way to essentially the CFO of the textile company she's working for. And for a woman, especially back then, to be able to achieve that position, means that she is really, really trusted by her boss with important responsibility. Means that she's really capable, and to earn the respect of her male colleagues. Mom, and despite all that, despite being very hardworking, she always tried to make time for family. I remember that she would accompany me to do homework when I complained to her that homework is too hard. When she would take time to even one time she did my science project after we came back from a trip out of town, and and we arrived in at 4 a.m. in the morning, but she still tried her very best to complete my science project for me, so I have something to present to the class, even though she's mad at me for not doing it ahead of time. So Mom is, she's a remarkable woman. She really, really loves her family. She really, really is an excellent executive where she works. She is very business-minded and has always has a keen eye for business opportunities. Even now, I believe that she always sees business opportunities everywhere. And she really, really made a huge sacrifice, when we were, in our teen years, and decided not to work anymore, to quit her first successful career as a, as I said before, as a CFO of her company, and to become a full-time mom, because she really wants to spend time with her kids. So she is, when I look for a wife,
you know, when I found my wife, you know, I was looking for somebody like that's like my mom, you know, capable businesswoman, capable business executive, who also love her family. And so, yeah, all in all, my mom has played a very huge influence in my life. She portrayed to me what an ideal woman should be like and could be. So yeah, thanks, mom. You know, I really, really admire you and really see you as a role model. Thanks. I think the thing that Yang pertama itu soal faith. This is a big thing in my life that I owe a lot to my mom. I know that salvation is personal, but a lot of the early influences and the seeds planted are from my mom. I remember moments after school where she would share about just things that she encountered, you know, the people that she may be praying for, or how God has been good in her life. Itu through small moments, cuman pretty consistently gitu. So you also see mom relying on God when she gets frustrated. She would pray for people. I mean, she's not perfect, but nobody is. But I can see her growing in Christ doing it, and denying her ego, and truly surrendering to God when she's unable to do something. So that's a big thing. Work ethic and professionalism is probably another thing that I owe to my mom, or that she exemplifies so well in her work and in other areas of her life. She's always so put together, so organized, always gives her 110% in her work. Sometimes she gets stressed about it, but that's because she wants the best outcome that she can give. And she also always try to look after other people, make sure every family member gets taken care of, and truly going above and beyond. Like, you do not want to mess around with her in the best way. Like, she always gets things done, and that is something that I cherish, and I also hope to replicate in my own accomplishments and work. The last but not the least, I mean, there's like a list of things that I could go on and on about, but if I have to choose, the last one would be a teachable heart. And I really want to highlight this because even until now, mom is still open to us discussing things about maybe the ways that we can communicate better, and that's not always something that you see, especially in her generation or people of her age. Sometimes they think like they know the best and do not want to receive feedback. But mom, kudos to her. She's been so open, and she respects us now as adults to have those conversations. So I really respect that from her. And that has allowed us to have better mom and daughter relationship. Much better than when we were a teenager, of course, or even our early 20s, where we are able to respect one another and create a safe space for us to be vulnerable and honest and open. And I really cherish that from mom. So thank you, mom. We love you. I love you. And I wouldn't be here without you. So I owe everything that I am to you. Thank you, Pak Erwan. Nah, yeah. So, anak kalau kecil, aku bilang haknya dan kewajibannya kecil. Tapi semakin besar, hak anak dan kewajibannya makin besar. Jadi seperti piramida yang terbalik. Itu yang saya coba terapkan. Terima kasih. Oke, makasih Bu Huni. Ada beberapa teman baru di sini, teman. Oh iya, Pak Vincent ya. Ada Ibu Elizabeth, ada Ibu Helena, mungkin bisa kasih komentar kali. Ya, silakan Ibu kalau ada yang mau kasih komentar.
Kayaknya Helena lagi ngomong tapi mic-nya masih tutup. Oh iya, Helena. sorry Yeah. saya just baru pertama kali join, tapi saya benar-benar luar biasa diberkati. Ternyata banyak banget contoh-contoh di dalam Alkitab. Para mom luar biasa. Ini benar-benar inspiring sekali buat saya untuk ke depan. Harus kasih contoh buat anak dan keluarga. Thank you. Makasih Bu Helena. Ada yang lain mau kasih komentar? Saya aja. Ya, Pak Ya, Adam, silakan. Ya Bu Huni, thank you Bu Huni untuk sharingnya. Ini benar-benar great compilation of amazing stories ya. Pantesan it took a long time to prepare. Saya tahu Bu Huni juga ada kena sakit, tapi tetap dalam waktu yang ada menyiapkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Itu benar-benar testimoni dari your children itu reflects of who you are, how amazing you are, to not only just to the family members but also to the people outside. Esther bilang you have a teachable heart and you always learn. It's something that I think men, we need to learn that from you. Ya, thank you. Ini memang acara prayer dari ANZ yang dipimpin oleh Pak Jeffrey dan Pak Irwan itu very unique ya. Hari ini kita learn something new. Thank you again, Bu Huni. Justru terima kasih untuk kesempatan kita boleh sharing. Saya kira juga kita juga dari Kalimantan juga bisa belajar ya. Ada forum ini gitu loh, Pak Irwan dan Pak Adam terkhususnya. Aku juga waktu dikasih tahu, ya aku harus comot yang ibu aja. Banyak wanita lain sebetulnya, cuman mungkin tidak disebutkan anaknya, jadi saya nggak bisa coba kompilasikan gitu. Tapi buat saya juga, jadi saya belajar gitu. Ya, thank you Pak. Thank you so again. Much. Yeah, I'm sure there are plenty of ladies in this group that of the same character as you are. Maybe one day kita bisa dengar dari yang lain juga. Itu aja Pak Irwan, thank you. Thank you Pak Adam. Sambil nunggu kita ada yang mau pesan sponsor lagi nih. Ada sponsor. Oke. Ya, ada sponsor, tolong jangan kemana-mana dulu. Ya, Ibu Fani mungkin, Ibu Fani dari Samarinda. Ibu Fani mau bicara sebelum pesan sponsor kita tampilkan. Silakan Bu Fani kalau mau kasih. Mau bicara deh. Boleh. Boleh, silakan Bu Fani. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Saya Fani dari Samarinda, Kalimantan Timur. Memang peran ibu itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan. Contohnya seperti ibu saya yang udah meninggal usia 91 tahun, 1 tahun yang lalu ya. Saya melihat dia seorang yang buta huruf, nggak sekolah karena dia tidak punya orang tua dan diberikan kepada keluarga yang menampung dia dan memperlakukan dia dengan buruk sekali. Mama saya jadi seorang yang sangat buta huruf, yang telinganya tuli dan tidak bisa mendengar karena waktu kecil suka dipukul sama papa mama angkatnya. Tetapi yang saya lihat mama saya seorang yang sederhana itu, dia ketika kami anak perempuan 3 orang, setiap kali kami itu mau melahirkan, mama itu lebih dahulu datang. Jadi kira-kira 1 bulan sebelum melahirkan, mama saya itu datang dan merawat kami melahirkan, mulai dari masak tim ayam, memberikan, pokoknya mengurus bayi kami yang lahir itu, kami yang nggak ngerti apa-apa, dia care banget gitu terhadap anaknya. Mantunya pun, mantu perempuannya dia juga rawat. Mama saya seorang yang melayani. Saya belajar dari situ, Tuhan, saya mampu nggak besok bisa seperti mama saya rawat anak-anak saya ketika mereka melahirkan. Itu satu berat sekali, tapi itulah wanita sederhana yang berdampak dalam hidup saya bahwa dia suka melayani anak-anaknya daripada dilayani. Dia cuma beberapa bulan sebelum meninggal dilayani oleh kami, baik itu pakai pampers dan lain segalanya.
cuma beberapa bulan saja. Selebihnya dia suka sekali melayani anak-anaknya karena dia sangat mengasihi anak-anaknya. Itu berdampak sekali ya bagi saya, khususnya menjadi saya harus banyak belajar dari orang tua. Benar Ibu Huni katakan, mama itu sangat berpengaruh di dalam satu kehidupan, terutama bagi anak-anak kita, baik anak laki atau perempuan. Cuma itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Ibu Fani, memang Ibu luar biasa. Tadi saya kalau nggak salah dengar Ibu Huni disuruh bikin bantu untuk PR, bisa ya itu katanya. Sains homework tadi dia minta tolong, anaknya minta tolong dikerjakan juga. Nah, ya begitulah namanya ibu ya, apa yang nggak bisa pun jadi bisa ya. Iya, luar biasa. Ya, orang tua Mama Bu Fani juga seperti mama saya, mama yang sederhana. Betul, Tapi betul. dari dia saya belajar banyak sekali. Oke, Mama saya seorang ya mungkin cukup aja, nanti kepanjangan. boleh. Makasih Bu Fani dan juga Bu Huni. Saya akan putar beberapa video dulu, kita coba dengar ya. Yes. Hi, Emma. Happy Mother's Day? Huh? Happy Mother's Day? Happy Mother's Day. And then do you know how to say I love you in Indo? Aku cinta kamu. Bye. Yes. Hi, Emma. Kreatif ini. Kreatif, bentar ya. Bentar, kita akan share lagi satu. Ada dua, sorry. Ada dua. Love you, Mama. Happy Mother's Day. Love you, Mama. Yes. Oke, ada satu lagi yang mau kita share ya. Ini, yep. What's special about your mom? My mom's special because she shows me unconditional love. And she has, since the day I was born, or probably before that when I was in her tummy, but she loves me unconditionally and she shows me every day with her words and with her actions, and through that I see how God's love is unconditional. I see God's love is kind and it's patient. My mum so embodies the love of Jesus that it guides me as well and it inspires me. And when I become a mum myself, I wish to be like her. Yeah, so I love my mum. That was it. Oke, itu tadi dari Bro Arman Ching, Eliono ya, kalau nggak salah namanya. Thank you Bro Arman. Oke, teman-teman ada yang mau share? Kalau enggak, saya akan putarkan satu buah lagu. Ini lagu karena kalau Bapak Ibu pernah dengar lagu ini berarti kita seusia, ya. Karena mama saya sering memutar lagu, bukan memutar, waktu itu belum ada, sering menyanyikan lagu ini sebagai lagu Nina Bobokan untuk saya. Ya, mari kita dengar lagu ini.
Ya, itu lagunya. Saya kira ada yang pernah dengar lagu ini? Ada ya? Berarti kita seusia. Oke, ada teman-teman mau ini, yang mau apa? Menyampaikan sesuatu? Pak Jeffrey, ada tambahan Pak Jeffrey? Enggak, cukup. Lebih dari cukup. Bagus sekali malam ini. Thank you Pak Jeffrey. Pak Vincent, ada tambahan Pak Vincent? Enggak. Nanti perlu ditambahkan peran suami nanti setelah ibu, pengaruh ibu sekarang. Nggak tunggu bulan September, Pak. Kelamaan ya. Iya. Pak Vincent udah nggak sabar. Benar Pak Adam. Kemarin katanya habis itu, loh kok papi nggak dikomentarin katanya. Ini ada Ibu Risa juga, coba Ibu Risa John Thompson. Kalau ada waktu. Mungkin juga yang belum dibahas juga adalah hal yang buruk yang ini ya. Maksudnya dari kita juga pasti ada. Bu Risa ya. Ya, Bu Risa. Ada Bu Risa? Masih ada nih Risa. Elizabeth juga masih ada nih, salah satu. Ada Bu Hastuti, tadi ada Bu Risna, juga ada Bu Risna ya, Bu Marsalena juga ada. Bu Ani, ada Bu Ani. Oh iya, Bu Ani dari mungkin Bu Eni Akademi kali ya. Bu Eni mungkin mau say something. Iya. Kita Bu Ani. Mana Bu Ani? Atau Ibu Helen dulu mau say something? Oh iya. Oh iya, Bu Helen belum. Iya. It's okay, thank you. Ya, you're welcome, Bu Helen. Iya, thank you Ibu Huni, thank you Ita. Sama-sama. Thank you. Sama-sama. Eni? Ada Tante Ani dari Adelaide. Udah live ya? Is it? Hai, Ada. sorry. Nah, ini ada Tante Ani. Silakan Bu Ani. Sorry semuanya. Lagi mesti ngomong apa ini? Hari ini harinya ya Ibu Ani. Mother's Day. Oh, oke. Ya. Saya cuma mau ngomong bahwa seorang ibu itu mempunyai peranan yang penting sekali ya di dalam mengenalkan kepada Tuhan. Karena doa ibu itu, kita sebagai ibu itu disuruh Tuhan katakan bahwa kita harus berdoa siang dan malam sepanjang hidup kita untuk anak-anak kita. Kita harus membawa mereka supaya mereka bisa dekat sekali kepada Tuhan. Dari itu adalah kalau kita mendoakan mereka siang dan malam, kita percaya bahwa anak-anak kita akan berjalan dekat sekali dengan Tuhan, dan itu yang tugas utama kita untuk mengingatkan mereka supaya mereka berjalan bersama Tuhan. Itu aja. Oke, makasih Bu Ani. Ya, ibu-ibu berdoa untuk anak-anaknya. Tapi sebetulnya Bapak juga harus berdoa, karena Bapak adalah imam, ya. Betul ya Pak Adam? Tepat, betul. Thank you, Bro Erwan. Oke, mungkin ada ibu-ibu lain mau tambah, atau Bapak juga boleh. Silakan, kita masih ada waktu. Bro Andi mau sampaikan sesuatu, atau Pak Tatang, ada juga Bro ini nih. Oh, Pak Thomas Bong juga masih pantau. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Pak Thomas? Pak Erwan. Cukup Bro Erwan. Pak Erwan. Ya Pak Jeffrey. Kalau Father's Day masih September, bikin aja Family Day. Jadi Bapak juga yang ngomong. Oke, siap.
Boleh, nanti kita susun lagi Family Day. Tapi Kamis depan kita akan bicara bisnis untuk yang hari doa di ANZ ya. Iya. Itu super coach-nya Pak Joni Wijaya ya, betul ya? Iya, Kalau nggak salah. iya betul. Oke. Minggu depan, Kamis depan kita akan bicara soal bisnis. Oke. Hari ini hari Thank you. ibu, jadi kita nggak bicara bisnis, pokoknya semua untuk ibu. Ada Satu lagi? hal mungkin sebagai penutup aja ya. Vincent, Laki-laki khususnya bapak-bapak nih, bukan karena ada istri saya, tapi betul-betul we should love our wife Amen. itu Yes. full-heartedly, betul-betul. Apa yang mereka lakukan sejak sebagai istri itu melahirkan, painful, kemudian ketika membesarkan anak-anak yang paling banyak air mata juga ataupun kesakitan ibu-ibu ya dalam membesarkan anak-anak. Kita kadang-kadang laki-laki merasa bahwa kita udah do something yang istilahnya membiayai keluarga, tetapi sebetulnya pekerjaan ibu itu 24 hours loh, ya, 24 jam, nggak digaji lagi, ya. Benar-benar itu betul-betul kalau kita, ya firman Tuhan itu betul-betul kasihlah seperti, ya ini kan kita jadi satu ya, husband and wife itu satu. Walaupun memang nggak gampang, di mana kita dibedakan dengan latar belakang, pendidikan, keluarga, pendidikan orang tua kepada istri kita. Itu terus terang aja yang harus disadari dan dilakukan adalah kita harus mengasihi istri kita. Betul-betul. Ya. Jadi jangan sampai ada terlambat lah. Itu aja sih, husband. Hai, kalau istri-istri kan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, tapi jangan lupa loh, hai suami kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi tanggung jawab kita tuh laki-laki tuh harusnya jauh lebih berat lagi gitu ya. Jangan ibu yang berat. Kita tuh harusnya sama, parameternya adalah seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi itu yang harusnya kita lakukan kepada istri kita. Thank you, Mom. You are really awesome. Saya bangga jadi suami selama 37 tahun dan you also give a lot of impact ya, influence untuk adanya perubahan dalam kehidupan saya terutama. Thank you so much. Jadi ada pengaruhnya, bukan hanya pengaruh kepada anak tapi pengaruh kepada suami. Jadi seperti kalau 4 kepribadian itu sanguin, melan, kolerik dan pragmatis. Mungkin yang paling dominan itu istri saya itu melan sama kolerik ya. Jadi maunya tuh sempurna, bersih, teratur apa. Kalau saya orangnya easy going gitu. Jadi saya itu lebih banyak sanguin, mungkin ada pleknya. Plek itu kan Belanda masih jauh gitu ya. Ini dapetin seorang yang melan dan kolerik itu. Jadi seimbang dong Pak. Ya seimbang. Saling kolerik kok. Jadi saling melengkapi. Saling mengisi. Terima kasih, Dedi. Mungkin cukup kali Ya, teman-teman. itu aja Pak Irwan. Thank you so much teman-teman. Terima kasih Pak Vincent. Ya. Sungguh menguatkan kita semua. Di belakang suami yang hebat pasti ada istri yang super hebat ya. Amin. Ya. Amin. Itu tidak bisa dipungkiri. Setuju ya? Setuju. Oke, thank you teman-teman. Istrinya Pak Erwan. Gimana Bu? Belum kenal istrinya Pak Erwan. Oh, belum kenal ya. Suatu saat nanti akan dikenalin.
Lagi didoakan Bu Uni. Nanti kalau ke Sydney kita bertemuan dong, bawa. Pasti. Pasti. Pak Adam udah ketemu di hari Minggu. Ketemu kemarinnya dia nyanyi. Anyway, you should decide when the convention date. Oke. Kita mau ada pembicaraan nanti hari Selasa, Pak Vincent. Oke. Kalau nggak ada lagi, mohon nanti akan ditutup. Sorry ya, Kamis depan itu adalah Pak Joni Gunawan, ya, bukan Joni Wijaya, Joni Gunawan dari members New One. Ya, ini super coach kita nih. Saya minta tolong Pak Vincent untuk tutup doa untuk Zoom doa malam ini. Silakan Pak Vincent. Ya, mestinya regional presiden ANZ yang tutup, jangan suaminya. Udah buka tadi Pak. Tadi udah buka Pak. Ya. Oke. Baik, kita mari berdoa. Paket Pak, paket. Paket. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk fellowship kami pada sore hari ini. Begitu banyak kami mendapat hal-hal yang baru, insights, bagaimana peranan seorang ibu kepada anak-anaknya, kepada descendants, juga bahkan kepada suami. Terima kasih untuk Ibu Anita, terima kasih untuk istri hamba Huni, dan biarlah Tuhan, sebagaimana firman-Mu katakan, setiap perkataan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan bekerja dalam kehidupan kami, melakukan apa yang Kau perintahkan, dan biarlah kami juga diberikan senantiasa teachable heart, hati yang mau belajar dari sekolah kehidupan, yaitu keluarga. Dan sekolah kehidupan itu didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kami mentaati apapun yang Kau tulis tentang hubungan-hubungan yang ada di dalam keluarga, husband, wife, anak-anak, bahkan grandchildren, semuanya pasti akan berbuahkan kebaikan, keharmonisan, dan kelanggengan. Amin. Kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga FGB MFY ANZ dan juga teman-teman yang bergabung yang bukan dari ANZ, kami berdoa kiranya berkat surgawi tercurah atas keluarga-keluarga mereka dimanapun mereka berada. Ada satu kesatuan dan persatuan, ada satu keharmonisan dan kebahagiaan, dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memampukan kami semua, pribadi lepas pribadi, husband, wife, anak-anak, semua Tuhan, untuk kami taat akan kebenaran, atas kebenaran firman Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami sebagai guidelines bagaimana kami menjalani di dalam kehidupan berkeluarga kami. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.